Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak di pembelajaran IPS pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan untuk mempelajari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang perubahan sosial budaya. Mari kita simak materi selanjutnya. Anak-anak, apa itu perubahan sosial budaya? Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu meliputi 1. Perubahan sosial dan budaya. Kemudian yang kedua, bentuk perubahan sosial dan budaya. Ketiga, faktor penyebab perubahan sosial dan budaya. Yang keempat, faktor pendukung dan penghambat perubahan sosial budaya. Mari kita simak lebih lanjut. Apa tujuan pembelajaran kita? Setelah anak-anak mempelajari pembelajaran ini, maka diharapkan anak-anak mampu memberikan contoh perubahan sosial dan budaya. Yang kedua, menjelaskan perbedaan evolusi dan revolusi sosial budaya, menjelaskan faktor penyebab terjadinya perubahan sosial dan budaya. Yang keempat, yaitu menyebutkan faktor pendukung dan penghambat perubahan sosial budaya. Inilah yang akan kita tuju di dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Perhatikan gambar berikut. Ada 2 gambar, yaitu kehidupan di masa lalu. Para pelajar kita itu menggunakan baju namanya kain kebaya. Di zaman sekarang, Anda perhatikan perubahannya. Adakah perubahan? Cara berpakaiannya sudah berubah. Kita perhatikan gambar yang kedua, yaitu cara membajak sawah. Orang terdahulu menggunakan kerbau atau sapi. Adakah perubahan zaman sekarang? Cara-cara seperti itu sudah banyak ditinggalkan, diganti dengan mesin. Ini terjadi perubahan juga. Nah, manakah yang termasuk perubahan sosial dan mana yang termasuk perubahan budaya? Anak-anak semuanya harus bisa membedakan, sehingga dengan bisa membedakan itu bisa memberikan contoh mana yang termasuk perubahan sosial dan mana yang termasuk perubahan budaya. Oleh karena itu harus paham dulu apa unsur dari sosial, perubahan sosial itu. Kita bahas tentang perubahan sosial. Unsur perubahan sosial meliputi dari perubahan nilai. Nilai itu apa? Nilai itu adalah sesuatu yang dianggap baik, benar, pantas, salah, kurang baik, tidak benar, tidak pantas. Itu semua adalah nilai. Nilai-nilai yang ada di masyarakat. Di anggapan masyarakat. Itu namanya nilai. Yang kedua adalah perubahan norma. Norma itu apa? Nilai-nilai yang ada di masyarakat itu kemudian dijadikan sebuah aturan. Nah, kalau sudah jadi aturan pasti akan ada sanksi. Aturan yang disertai sanksi itu namanya norma. Perubahan organisasi. Organisasi yang ada di masyarakat, struktur yang ada di masyarakat itu termasuk unsur sosial. Kemudian unsur yang keempat yaitu status sosial. Setiap masyarakat atau manusia pasti akan mengalami perubahan status termasuk diri kita, ya. Dari anak menjadi remaja, remaja statusnya bisa siswa, bisa mahasiswa, nanti akan menjadi dewasa, dewasa setelah itu statusnya akan berubah lagi menjadi istri atau menjadi suami. Nah, kalau statusnya berubah pasti memiliki peran yang berbeda. Peran sosial itu juga agak termasuk bagian dari unsur sosial. Selanjutnya kita perhatikan ilustrasi. Zaman dulu, orang kalau mau memanggil atau mengadakan pertemuan sering menggunakan
kertas, yaitu surat dalam bentuk surat ya. Tapi hal-hal sekarang itu sudah banyak ditinggalkan, diganti dengan alat-alat elektronik, itu model HP. HP pun sudah mengalami banyak perubahan ya. Jadi sudah berubah, cara belajar pun sekarang sudah berubah. Kalau dulu monoton di sebuah kelas karena terjadi sesuatu hal, pandemi seperti ini, sudah ada perubahan cara belajar dengan menggunakan media sosial. Ini adalah perubahan-perubahan. Bentuk perubahan sosial. Kita perhatikan bentuknya, ada perubahan sosial evolusioner, ada revolusioner, ada yang dikehendaki, tidak dikehendaki, ada yang pengaruhnya besar, ada yang pengaruhnya kecil. Jadi berdasarkan waktu ada revolusioner, kemudian misalkan perencanaan ada dikehendaki, tidak dikehendaki, berdasar pengaruhnya, ada yang pengaruhnya besar dan pengaruhnya kecil. Oke, mari kita masuk ke materi. Bagaimanakah perubahan evolusioner dan revolusioner itu? Perubahan evolusioner itu perubahan sosial yang terjadi secara lambat dan waktunya lama. Jadi pelan-pelan sekali. Seperti ada teori Darwin. Itu perubahan manusia. Teori itu katanya manusia kan berasal dari kera. Jadi secara evolusi, pelan-pelan. Terjadinya karena usaha manusia menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Jadi pelan, tapi pasti mengalami perubahan. Contohnya seperti komunikasi. Dulunya menggunakan kentongan, jadi kalau memanggil orang, itu mengumpulkan orang, biasanya zaman dulu harus menggunakan kentongan, karena itu dianggap alat untuk memanggil, ya, bisa mengumpulkan orang. Nah, kemudian sekarang sudah diganti ya, dengan menggunakan HP, tinggal pencet, apalagi sekarang ada media-media sosial yang cukup dengan satu grup, kita pencet, satu kampung bisa kita kumpulkan. Nah, itu. Tapi ini terjadinya lambat ya. Jadi perubahan dari kentongan ke HP ini memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, seperti gambar berikut ini, yaitu perubahan orang suku Asmat ya, dulunya kalau pakai baju kan ya hanya menutupi hal-hal yang tidak boleh dilihat. Nah, untuk merubah menjadi baju pakaian seperti sekarang juga butuh waktu penyesuaian, karena ada sesuatu yang dianggap sulit ya untuk menghilangkan tradisi yang sudah diturunkan oleh pendahulu-pendahulunya. Perubahan evolusioner dan revolusioner. Yaitu perubahan revolusioner itu perubahan secara cepat dan waktunya singkat. Biasanya mengenai sendi-sendi pokok kehidupan. Yang kedua, perubahan revolusioner itu biasanya didahului dengan pemberontakan atau revolusi. Misalkan perubahan dari Orde Baru ke era reformasi. Itu cepat waktunya, yaitu itu namanya perubahan revolusioner. Nah, biasanya perubahan revolusioner ada syarat-syaratnya. Pertama, ada keinginan masyarakat mengenai perubahan sosial budaya. Jadi sebagian masyarakat itu menghendaki adanya perubahan karena sudah tidak tahan dengan kondisi yang ada pada saat itu, sehingga harus diadakan perubahan secara cepat. Nah, kemudian ada kelompok orang sebagai pelopor. Kemudian ketidakpuasan lalu dijadikan program dan arah gerakan. Ada rasa ketidakpuasan. Pemimpin gerakan harus mampu merumuskan tujuan secara nyata. Yang kelima, harus ada momentum. Contohnya misalkan perubahan dari era Orde Baru ke era reformasi. Itu kan ada keinginan masyarakat untuk merubah ya, tatanan. Dan ada kelompok yang melopori, yaitu mahasiswa. Kemudian ada rasa ketidakpuasan. Kenapa? Karena pada waktu itu terjadi krisis moneter yang berkepanjangan. Dengan momentum waktu itulah kemudian dijadikan
waktu untuk berubah. Sehingga terjadilah perubahan yang secara cepat dari Orde Baru ke era reformasi. Yang ketiga yaitu perubahan yang dikehendaki. Yang dikehendaki itu bagaimana? Yang direncanakan, ya. Dikehendaki itu direncanakan. Jadi ada perencanaan terlebih dahulu, kemudian baru ada tindakan. Ya. Misalkan pada diri kita pasti akan ada perubahan, baik itu penampilan, itu pasti direncanakan dulu. Saya maunya rambut saya seperti ini. Direncanakan terlebih dahulu, baru dipangkas. Misalkan ini contohnya transmigrasi. Transmigrasi itu bisa direncanakan terlebih dahulu karena masyarakatnya sudah padat di situ, ya. Kemudian mata pencariannya juga sulit, maka bisa mengadakan transmigrasi, direncanakan terlebih dahulu. Ada perubahan yang tidak direncanakan, artinya tidak dikehendaki. Ini biasanya di luar jangkauan masyarakat. Contohnya cara bergaul orang desa setelah datang dari kota. Biasanya ini orang-orang perantauan, kalau kembali ke desa, ini ada pola-pola kehidupan yang tidak kita sadari, kita bawa ke desa itu. Sebenarnya kita nggak menghendaki seperti itu. Contohnya cara bergaul. Ya, karena kita sudah di perantauan itu banyak bergaul dengan bahasa Indonesia, maka kalau kita pulang ke kampung, bahasa kampung yang biasanya kita pakai akan banyak terlupakan, digantikan dengan bahasa Indonesia. Terutama kalau kita dari Jakarta, biasanya kan Jakarta itu bahasanya agak yang gaul-gaul, lu-gua gitu kan. Ya, nanti kalau pulang ke kampungnya, bahasa itu pasti akan terbawa, walaupun kita sebenarnya tidak kita sadari, muncul dengan sendirinya. Ya, itu namanya perubahan yang tidak dikehendaki tapi terjadi karena di luar jangkauan kita. Oke, sekarang kita masuk ke perubahan budaya. Apa sih unsur budaya itu? Kita perhatikan ilustrasi, tadi sudah disampaikan di depan, yaitu cara membaca sawah, dulunya dengan kerbau, sekarang dengan mesin. Perubahan budaya, unsurnya itu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu kategori budaya. Jadi hasil cipta karsa rasa manusia itu namanya budaya. Jadi pengetahuan dan teknologi itu akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan manusianya. Termasuk kepercayaan juga akan mengalami perubahan. Kesenian selalu berkembang. Mata pencaharian juga akan berubah. Teknologi adat istiadat, ya itu semua akan mengalami perubahan karena itu unsur budaya. Disesuaikan dengan perkembangan masyarakatnya. Jadi, perubahan budaya adalah perubahan pada unsur budaya. Jadi, unsur-unsur ini yang berubah, yang terjadi karena ketidaksesuaian unsur budaya yang berbeda, sehingga terjadi ketidaksesuaian dengan fungsi bagi kehidupan masyarakat. Jadi, kalau sudah tidak sesuai dengan fungsinya, pasti akan mengalami perubahan. Nah, perubahan pada unsur-unsur ini disebut dengan perubahan budaya. Nah, bagaimana kecenderungan masyarakat di dalam menghadapi perubahan budaya? Yang pertama adalah cenderung bertahan. Jadi, untuk mengadakan perubahan itu kadang-kadang agak sulit. Ya, kenapa? Budaya itu cenderung untuk bertahan. Dianggap sesuatu yang sudah diwariskan dari zaman nenek moyang terdahulu. Kebiasaannya seperti ini. Gitu ya. Itu adanya cenderung bertahan. Ada yang ingin berubah. Kenapa? Karena manusianya juga berubah. Ada yang cenderung berubah karena untuk perbaikan. Nah, ini kecenderungan dalam mensikapi perubahan budaya. Ada 3 kategori. Ya. Ada yang bertahan, ada yang ingin berubah karena memang manusianya berubah, ada yang berubah karena untuk perbaikan. Nah, proses sosial budaya. Bagaimanakah proses perubahan itu? Menyesuaikan masyarakat terhadap perubahan. Jadi masyarakat akan menyesuaikan dengan adanya perubahan. Nah, kemudian saluran-salurannya itu biasanya
ada di pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan. Ini menjadi saluran perubahan sosial budaya. Seperti kita kan sekarang ini dianjurkan untuk jaga jarak, pakai masker ya, selalu cuci tangan. Nah, ini yang pertama kali menyerukan adalah pemerintah, kemudian masyarakat juga harus diajak untuk bersama-sama mengkondisikan dengan kehidupan baru ini ya. Itu saluran dari pemerintah kemudian disebarkan oleh dari pendidikan dan saluran-saluran yang lain. Proses perubahan sosial budaya itu bisa terjadi karena ada pudarnya norma dan nilai dalam masyarakat. Karena ada perubahan dalam masyarakat itu sendiri sehingga nilai-nilai yang ada dulunya dianggap pantas, dianggap baik, sudah berubah. Ya, jadi tidak pantas, tidak baik, maka harus berubah. Yang keempat, adanya proses perubahan norma dan nilai yang baru. Jadi masuknya nilai-nilai baru ke dalam tatanan masyarakat itu. Sehingga masyarakat harus menyesuaikan diri dengan perubahan itu. Seperti sekarang ini, kan kondisinya kita lagi kena pandemi, maka ada norma atau nilai baru yang masuk di dalam masyarakat. Ya harus kita berubah kalau ingin selamat gitu ya. Sekarang faktor penyebab perubahan sosial budaya. Apa sih penyebab perubahan sosial budaya itu? Yang menyebabkan terjadinya sosial budaya ada namanya faktor internal, faktor dari dalam masyarakat itu sendiri, yaitu pertama karena adanya perubahan jumlah penduduk. Jadi penduduknya sudah jumlahnya berubah. Kalau penduduknya yang awalnya sedikit kemudian sekarang bertambah banyak, pasti akan mengalami banyak perubahan di masyarakat itu. Yang kedua karena ada pertentangan dalam masyarakat atau konflik di dalam masyarakat itu. Yang ketiga yaitu faktor pemberontakan karena ada pemberontakan atau revolusi. Kemudian karena ada penemuan baru atau discovery, baik itu invention maupun discovery itu sendiri. Faktor penyebab eksternal ini dari luar masyarakat itu sendiri, yaitu adanya perubahan lingkungan alam, misalkan karena setelah terjadi banjir atau terjadi gempa bumi, ya itu pasti akan mengalami perubahan di masyarakat itu disebabkan oleh faktor dari luar. Yang ketiga karena peperangan. Yang ketiga karena pengaruh budaya masyarakat yang lain. Jadi ada budaya masyarakat yang masuk di dalam masyarakat itu sehingga terjadi perubahan. Nah, bagaimana proses terjadinya perubahan? Proses terjadinya perubahan itu banyak cara. Yang pertama, karena ada inovasi, ada pembaharuan ya, discovery atau invention, penemuan baru atau masuknya budaya di dalam budaya itu. Kemudian ada akulturasi, percampuran ya, asimilasi atau akulturasi atau sinkretisme atau milenarisme. Kemudian ada difusi ya. Ada penetrasi. Nah, itu semua menjadi saluran perubahan budaya. Coba kalian cari dulu pengertian masing-masing ya. Nanti dicari di buku atau di mana saja pengertian ini dan berikan contohnya ya. Supaya tahu. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya salurannya. Ya, kemudian wujudnya seperti apa? Nah, cari ya sama contohnya tadi. Oke. Kita lanjut. Ini contoh-contoh. Faktor penyebab perubahan sosial budaya. Apa sih yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya? Faktor pendukungnya yaitu adanya kontak dengan kebudayaan lain. Jadi kalau terjadi kontak, sentuhan dengan kebudayaan yang lain, pasti akan mengalami perubahan. Sistem pendidikan formal yang maju. Jadi pendidikan sebagai saluran perubahan
Ini kalau semakin maju pasti akan mengalami banyak perubahan. Ini faktor pendukung. Sistem menghargai karya orang lain, ya. Kemudian sistem yang terbuka pada lapisan masyarakat. Jadi kalau lapisan masyarakatnya terbuka, mau menerima, ini akan mendukung terjadinya perubahan. Penduduk yang heterogen, yang bercampur baur juga menjadi faktor pendukung perubahan. Orientasi ke masa depan, jadi untuk perbaikan, ini juga menjadi faktor pendukung perubahan. Sikap toleransi, sikap saling menghargai, itu juga akan menjadi faktor pendukung perubahan. Ya. Faktor penghambatnya, sikap masyarakat yang tradisional. Sikap masyarakat tradisional ini cenderung untuk tidak mau berubah. Ini menjadi penghambat. Alasannya ya karena sudah dianggap tradisi dari awal yang diturunkan dari zaman leluhur-leluhurnya seperti itu. Ini biasanya sangat sulit untuk mengalami perubahan, maka disebut penghambat perubahan. Yang kedua, kurangnya hubungan dengan masyarakat yang lain, jadi tertutup. Yang ketiga, adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam kuat dalam masyarakat. Yang keempat, perkembangan pengetahuan yang terlambat. Jadi terlambat dalam menerima pengetahuan. Itu menjadi faktor penghambat. Adanya prasangka buruk terhadap hal-hal yang baru. Jadi ada rasa curigism terhadap hal-hal yang baru. Dianggap buruk. Jadi sebelum dicoba, sebelum diterima sudah ada rasa curiga bahwa hal yang baru itu akan membawa dampak yang jelek. Ini adalah penghambat. Yang keenam, adat atau kebiasaan. Kebiasaan itu ya biasanya agak sulit untuk bisa berubah ya. Ada rasa takut akan adanya kegoyahan integritas atau kesatuan bangsa. Ini semua menjadi faktor penghambat perubahan sosial budaya. Ya, dampaknya, dampak dari perubahan sosial budaya itu ada dampak positif, juga ada dampak negatif. Kalau dampak positifnya, masyarakat dengan kebudayaan mampu menyesuaikan diri, terjadi integrasi, penyesuaian. Kalau siapa mampu menyesuaikan, maka akan terjadi integrasi. Kalau tidak mampu menyesuaikan, maka akan terjadi disintegrasi atau perpecahan. Ini dampak perubahan dari sosial budaya. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami tentang perubahan sosial budaya. Saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.